Kembali lagi di News Malam, pemirsa, 3 tempat hiburan malam di Jakarta terjaring razia protokol kesehatan. Selain karena tak taat prokes, tempat hiburan juga melewati batas jam operasional. Tiga tempat hiburan malam di Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara kena bidik petugas. Saat dirazia, terdapat kerumunan dan pengunjung tanpa masker. Yang lebih parah, tempat hiburan melanggar jam operasional yang hanya boleh buka hingga pukul 12 malam. Selain pengunjung dibubarkan, petugas juga memberi teguran kepada pengelola tempat hiburan malam. Untuk tempat hiburan diperbolehkan sampai pukul 24.00. Pada saat patroli tadi sekitar pukul 01.00 masih ada beberapa tempat hiburan yang masih buka. Oleh karena itu kami mengimbau untuk segera membubarkan diri. Usai razia, polisi memberikan surat rekomendasi kepada Satpol PP Pemprov DKI Jakarta untuk menyegel 3 tempat hiburan yang terbukti melanggar ketentuan. Ratusan warga memadati lokasi vaksinasi massal di Kota Surabaya, Jawa Timur. Petugas kelurahan pun kewalahan dalam mengatur antrian. Antrian dan kerumunan terjadi di tempat vaksinasi di kantor Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan warga memadati lokasi vaksinasi. Meski mereka menggunakan masker, namun jaga jarak sulit diterapkan. Petugas kelurahan pun kewalahan mengatur antrian maupun kerumunan peserta. Warga dengan ditekatkan di kantor kelurahan antusiasnya begitu banyak daripada di gelanggang maupun di KL. Sementara itu dalam vaksinasi massal ini, pihak Kelurahan Ploso yang bekerja sama dengan Puskesmas Rangkah Surabaya menyediakan 400 dosis vaksin Sinovac. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Angkatan Laut Dumai menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pelajar dan masyarakat di pulau terluar dan pesisir Provinsi Riau. Mereka sejauh ini belum terjangkau program vaksinasi COVID-19. 2.000 vaksin COVID-19 didistribusikan di halaman kantor Camat Rupat Utara, Kabupaten Bekalis Riau, yang merupakan wilayah paling terluar di Provinsi Riau. Sejumlah masyarakat terutama pelajar antusias mendapatkan vaksin COVID-19. TNI Angkatan Laut wilayah Riau ini memfokuskan vaksinasi di pulau-pulau terluar yang ada di Provinsi Riau, karena selama ini daerah tersebut pada umumnya masyarakat belum ada yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dengan tema ini diharapkan kita semua, masyarakat, pemerintah, instansi TNI Polri bersama-sama kita bersatu, berjuang melaksanakan serbuan vaksin sehingga secepat-cepatnya kita bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah. Kegiatan serbuan vaksin di pulau terluar ini juga langsung dipantau oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Bupati Bengkalis Kasmarni, dan Komandan TNI AL Dumai. Saat ini masyarakat sudah divaksin COVID-19 sekitar 70%. Terima kasih kepada Lanal yang telah memperkarsai kegiatan vaksinasi pada hari ini, sehingga tentunya hari ini alhamdulillah kita harapkan banyak masyarakat kita khususnya di Pulau Rupan ini bisa mendapatkan vaksin. Dalam kegiatan ini TNI Angkatan Laut Dumai juga membagikan ratusan paket sembako dan beras kepada masyarakat Rupat Utara yang terdampak COVID-19. Dari Bengkalis Riau, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Arab Saudi akan kembali membuka ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia. Kabar baik itu disampaikan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melalui nota diplomatik tertanggal 8 Oktober kemarin. Pihak berkompeten di Kerajaan Arab Saudi telah menginformasikan perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah asal Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembahasan hal itu sudah sampai pada tahap akhir. Sejalan dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk teknis pelaksanaannya. khusus
di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang